Tahun lalu tuh menurut saya banyak yang salah dengan iPhone 14 ya, sehingga nggak worth it untuk dibeli. Dan kalau kita lihat analisa laporannya pun katanya penjualan iPhone 14 itu di bawah ekspektasi Apple. Bukannya dikit ya, tetap masih banyak tapi di bawah ekspektasi Apple. Yang demand-nya tinggi itu varian yang Pro. Ya sebetulnya nggak heran karena iPhone 14 base model kemarin itu kayak hampir nggak ada yang berubah gitu, nggak ada upgrade apa-apa. Nah, tapi di iPhone 15 series ini malah kayaknya agak berbeda ya. Menurut saya malah lebih worth it untuk beli iPhone 15 base model ini dibandingkan varian yang Pro. Kenapa? Oke, alasan pertama kenapa iPhone 15 base model ini layak untuk dibeli adalah Dynamic Island yang pasti ya. Akhirnya ada pembaruan yang sangat fresh di bagian layar untuk iPhone base model. Saya rasa masih banyak user iPhone itu yang mementingkan nilai prestisius kalau mereka beli iPhone ya. Dan juga untuk sebagai fashion statement atau status sosial. Nah, Dynamic Island ini bisa nge-provide hal itu. Jadi bikin kelihatan banget nih kalian pakai iPhone seri yang baru. Dan karena ini desain baru, bakalan relevan sampai beberapa tahun ke depan ya. Umurnya panjang. Walaupun Dynamic Island ini masih bisa dibilang besar ya, karena Apple kekeh masih pengen taruh berbagai sensor di situ, tapi at least udah kelihatan lebih modern dibandingkan Notch. Terus saya suka banget dengan cara Apple buat manfaatin Dynamic Island ini untuk bisa berinteraksi ke beberapa aplikasi. Spek panel layarnya masih pakai Super Retina XDR OLED dengan berbagai fitur bagus kayak HDR10 dan Dolby Vision juga. Dan kali ini dapat upgrade di sisi brightness-nya yang lebih cerah ya. Ini kecerahan layarnya udah mirip iPhone 14 Pro. Kualitas layarnya juga udah pasti bagus ya, nggak perlu diragukan dengan kalibrasi layar yang cenderung natural. Jadi nggak sampai vivid yang berlebihan. Ya spek layarnya mirip iPhone 14 Pro lah, tapi minus fitur ProMotion. Atau layarnya itu belum sesmooth iPhone Pro Series. Ya ini memang sangat-sangat disayangkan ya. Mungkin Apple maunya kasih upgrade yang step by step atau pelan-pelan ya, satu persatu. Tapi kalau harus pilih antara ProMotion atau Dynamic Island, mungkin rasanya kali ini udah tepat Apple kasih Dynamic Island dulu. Karena desain Notch itu udah terlalu jadul ya, udah terlalu kuno gitu. Dan user iPhone yang non-Pro ini istilahnya belum ngerasain layar yang smooth ya. Jadi mungkin mereka belum akan terganggu dengan hal ini. Paling kalau ada yang berangkat dari HP Android ya, yang HP kelas menengah pun udah ngerasain layar smooth, itu mungkin agak lebih susah untuk nerima layar 60 Hz. Ya walaupun saya yakin ya kalau pakai beberapa lama pasti akan terbiasa juga. Apalagi harus diakui kalau animasi transisi iPhone itu keren-keren dan mulus ya, smooth. Animasinya itu smooth banget. Jadi cukup bisa terbayarkan lah. ProMotion belum dikasih di sini, ya memang agak berat buat saya. Tapi ya udahlah oke, untuk diferensiasi oke. Yang agak kurang saya terima adalah ternyata di HP ini tuh belum dikasih fitur always on display kayak di varian yang Pro-nya. Split itu ya Apple untuk kasih diferensiasi antara varian non-Pro dan yang Pro ya. Padahal itu fitur yang sangat-sangat basic ya, bukan masalah hardware. Ini cuma masalah software. Dan ya saya agak kurang terima untuk hal itu. Alasan kedua yang bikin worth to upgrade adalah chipsetnya itu dapat upgrade. Walau sekarang udah dibedain sama varian yang Pro ya, tapi at least ada upgrade ya. Namanya berubah dari A15 ke A16 Bionic. Nggak kayak iPhone 14 kemarin yang cuma upgrade di satu core GPU-nya aja. Performa kayaknya sih nggak perlu saya omongin panjang lebar ya. Udah enak dan smooth banget lah. Mau kalian pakai apapun tuh udah pasti lancar lah. RAM-nya 6GB buat iPhone ini udah oke banget ya. Karena processing iOS buat handle background apps dan multitasking itu udah bisa lancar tanpa perlu RAM yang terlalu besar ya. Jadi ya tetap bagus performanya. Buat gaming juga udah bisa diandalkan. Yang pasti grafis tinggi di berbagai game udah bisa kebuka. Paling frame rate mentok di 60 fps karena layarnya itu masih 60 Hz. Saya ajak main Mobile Legends, PUBG, dan CODM sih lancar banget. Dan udah smooth juga di 60 fps. Walau pas main PUBG satu game di grafis rata kanan, HP-nya agak sedikit panas ya. Sebetulnya pas saya tes gaming di iPhone 14 Pro Max kemarin, yang chipsetnya itu tuh sama kayak HP ini, kalau main game agak lama itu ternyata bisa throttle juga ya. Tapi waktu itu saya main Apex Mobile dan gamenya udah nggak ada sekarang. Jadi saya nggak bisa tes ulang lagi di HP ini. Ya kalau main game berat di grafis rata kanan, kalian harus expect bakal nemu throttle lah kalau mainnya lama ya. Kalau mau lebih stabil, main di grafis yang lebih rendah aja. Next, upgrade yang sangat menarik adalah di kameranya. Dan ini menurut saya upgrade-nya itu greget ya.
Di belakang pakai setup dual cam, ada 12 megapiksel ultra wide dan kamera utama 48 megapiksel. Akhirnya iPhone base model pakai sensor 48 megapiksel ya, walau memang sensor yang dipakai itu nggak sebesar atau sebagus iPhone 14 Pro atau 15 Pro. Tapi ini penting karena apa? Karena dengan begini akhirnya Apple bisa mengimplementasikan processing foto 2 kali zoom yang hasilnya bisa mirip dengan hasil foto yang pakai lensa optikal telefoto beneran. Mirip ya, bukan sama. Sebetulnya processing digital zoom di iPhone 14 kemarin itu udah lumayan bagus sih, menurut saya ya. Nggak kerasa kayak hasil cropan doang yang pecah. Udah lumayan tajam juga. Nah, di iPhone 15 ini juga tentu hasil foto zoomnya lumayan bagus. Walau jelas masih kalah lah sama kompetitornya ya untuk harga segini ya. Tapi yang bikin saya tertarik itu adalah di mode portrait, Apple selipin 2 kali zoom di sini. Nah, kami kan di sini demen sama foto portrait ya. Dan foto portrait itu asik kalau pakai lensa tele. Nah, selama ini kalau mau foto zoom di mode portrait cuman tersedia di iPhone Pro Series ya. Kita harus beli iPhone Pro Series. Nah, tapi kali ini di base model akhirnya dikasih juga sama Apple. Berkat sensor 48 megapikselnya. Itu yang bikin saya senang sih. Yang saya suka juga, pas kita foto mode biasa, bukan mode portrait, dia tuh tetap nyimpen data depth-nya ya. Jadi, setelah ambil foto, kita masih bisa bikin fotonya jadi foto portrait. Hasil foto kamera utamanya sih bagus. Warnanya khas iPhone ya. Dia cenderung netral, tapi nggak sampai pucat banget. Masih enak dilihat dan masih ada kontrasnya. Sebenarnya kalau untuk warna sih masih ada filter ya. Ada photographic style juga, jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian lah. Hasil fotonya udah pasti detail dan tajam juga, dan kita tuh bisa pilih hasil fotonya mau di 12 megapiksel atau di 24 megapiksel. Sekali lagi karena sensornya pakai 48 megapiksel ya. Dia ada fitur pixel binning, plus processing kamera HP kan sekarang udah canggih ya. Jadi bisa lah dibikin 24 megapiksel. Dan dynamic range pun bisa tetap lebar, mirip pas kita foto di 12 megapiksel dengan pixel binningnya. Di mode 48 megapikselnya pun juga begitu. Tebakan saya sih ini mirip adaptive pixelnya Samsung ya, yang bisa gabungin foto dengan binning 12 megapikselnya dan tanpa binning 48 megapikselnya jadi satu foto ya. Tapi 24 megapikselnya ini cuma berlaku di wide atau satu kali zoomnya doang. Jadi kalau kita udah ngezoom tuh cuma bisa di resolusi 12 megapiksel. Hasil foto low light-nya udah pasti bagus, masih detail dan tajam dengan noise yang sangat minim. Bahkan tanpa pakai night mode-nya pun saya udah puas sih. Pastinya ada benefit dari sensor 48 megapikselnya juga. Oh iya, dia dibandingkan kompetitor ya, memang iPhone ini jarak fokus lensanya nggak bisa terlalu dekat dengan subjek ya. Tebakan saya sih Apple itu mungkin takut hasil fotonya jadi terlalu shallow. Karena sensor kameranya makin besar dan bukaannya juga lebar ya. Mungkin Apple takut titik fokusnya terlalu sempit kalau terlalu dekat gitu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini bakal saya bahas lagi di video comparison dengan Galaxy S23. Untuk kamera ultrawide-nya bagus, tapi buat HP 16 juta sih saya expect bisa sedikit lebih bagus lagi dari ini. Karena pas di kondisi terang, di area shadow itu masih agak noisy, jadi malah kelihatan kayak kamera ultrawide di bawah 10 juta lah. Di low light juga ya, detailnya itu memang agak soft dan agak noisy buat HP harga segini. Tapi masih lumayan ketolong sama night mode-nya. Tapi overall sih nggak jelek ya, masih sangat lumayan. Saya agak rewel aja karena harganya udah di atas 15 juta. Kamera selfie 12 megapikselnya bagus, dynamic range pas foto backlight lebar, ada mode portrait juga dan hasilnya impresif. Kalau untuk video rasanya nggak perlu ngomongin panjang lebar ya, udah pasti bagus sih. Perekaman video iPhone itu dari dulu emang impresif. Kalau hasil foto memang sempat kebalap sama kompetitor ya, apalagi sama Google Pixel. Tapi kalau kita ngomongin video, nggak perlu diragukan sih, iPhone ini mantep banget. Untuk resolusi dia bisa hingga 4K 60 fps, tentu ada stabilizer juga. Jadi pas sambil jalan nggak terlalu gempa ya. Dia pakai sensor Shift OIS dan hasil stabilisasinya bisa dibilang bagus sih. Tentu ada mode cinematic atau portrait video, efek bokehnya juga bagus, memanjakan mata, dan buat saya sih udah tergolong rapi untuk ukuran video portrait ya. Memang dia belum sempurna ya, apalagi kalau background dan foregroundnya itu agak kompleks. Dan separasi di kacamata pun masih belum terlalu pintar. Tapi untuk sebuah video bokeh yang dari pengolahan software, udah oke lah. Semoga kedepannya bisa tambah pintar ya. Pas di kondisi low light, hasil video kamera utamanya juga saya bilang bagus ya. Paling kamera ultrawide-nya memang agak kelihatan noisy dan agak soft ya. Tapi kamera utamanya bagus banget. Oh, tapi ternyata lens flare dari lensanya itu masih cukup parah ya. Apalagi kalau di tempat yang banyak dekorasi lampunya. Seingat saya sih pas di presentasi launchingnya, Apple bilang kalau lensanya udah dibagusin ya. Tapi ternyata masih nggak terlalu ngefek sih. Masih kayak HP kelas menengah kalau di Android.
Oke, alasan lain kenapa saya suka sama HP ini adalah akhirnya iPhone itu pakai port USB Type-C. Sebetulnya port Type-C itu punya kapabilitas yang lebih bagus dibandingkan port Lightning ya. Tapi ternyata transfer speed-nya tetap dibatasin sama Apple buat iPhone 15 varian non-Pro ini. Jadi cuma sekelas USB 2 aja ya. Untuk HP harga segini sih memang agak bikin garuk kepala ya. Jadi Apple nge-treat HP ini tuh kayak HP 6 jutaan doang gitu. Untungnya portnya udah support display out, jadi bisa connect ke display manapun lewat kabel HDMI. Ini nggak di-limit sama Apple. Oke, dari tadi tuh saya belum ngomongin desain HP ini. Memang sekilas bahasa desain bodi belakangnya masih sama kayak yang dulu-dulu ya. Tapi sebetulnya finishing kaca di bodi belakangnya ini beda. Kali ini tuh dia soft atau kayak finishing edgy matte lah. Yang feels-nya tuh halus banget ya. Dan kelebihannya nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Nggak kayak kaca glossy biasa. Yang bikin saya nggak sangka itu HP ini tuh nyaman banget buat digenggam. Jadi nggak kerasa tajam lagi kayak dulu-dulu ya. Padahal ini HP masih flat loh. Mungkin di sisi frame aluminiumnya dibikin melengkung dikit sama Apple. Ini modifikasi minor yang menurut saya impact-nya cukup besar ya. Ini saya suka sih. Belum lagi dari pertama saya pegang, HP ini tuh kerasa enteng banget. Padahal kalau saya cek dia cuma lebih enteng 1 gram dong dibandingkan iPhone 14. Tapi saya merasa buset deh, enteng banget ini. Saya sebetulnya orangnya lebih suka HP yang ada bobotnya kayak iPhone Pro Series ya. Bobotnya bikin kerasa kayak pegang HP mahal. Nah yang ini tuh feels-nya memang agak kayak pegang mainan atau HP dummy gitu ya. Bahkan rasanya nggak premium megang iPhone 14 atau 13 mini dulu seingat saya. Tapi secara mengejutkan, saya masih suka sama feels HP ini. Mungkin karena kerasa nyaman dan cute ya. Jadi saya nggak bilang jelek ya, saya masih suka. Nah yang saya bilang cute itu memang dari warnanya ya. Ini kami beli yang warna biru nih, dan benar-benar biru yang sangat-sangat muda ya. Hampir nggak kelihatan birunya lagi ya, udah hampir kayak warna broken white atau putih gading gitulah. Ya kali ini saya tuh kurang paham sama tema warna yang dipilih sama desainernya Apple ya di sini. Entah gimana atau jangan-jangan pewarna lagi mahal sekarang ya, jadi Apple lagi irit kali, saya nggak tahu juga. Tapi saya penasaran nih sama pendapat kalian. Menurut kalian warna-warna iPhone 15 series ini gimana? Apakah kalian suka atau aneh gitu, merasa aneh? Coba kalian komen di bawah. Kesimpulannya, iPhone 15 ini sangat layak dibeli ya, apalagi kalau dibandingkan sama iPhone 14 kemarin. Yang ini tuh kerasa banget upgrade-nya ya. Kalaupun kalian sekarang pakai iPhone 13 atau 14 ya, kalau kalian mau upgrade, menurut saya masih sangat worth it sih upgrade ke sini. Karena alasannya saya bilang tadi ya. Terus kalau kalian lagi rencana mau beli iPhone 13 atau 14, kalau bisa nabung lagi sih, coba nabung deh buat beli iPhone 15 ini. Yang jelas karena Dynamic Island ini masih kerasa baru ya, bahkan bisa relevan hingga beberapa tahun ke depan. Ya kita tahu sendiri lah, desain notch itu dipakai Apple sampai 5 tahun ya. Mungkin ini bakal umurnya bisa sepanjang itu juga. Terus chipset upgrade dan kamera juga udah agak kerasa kayak pakai iPhone Pro ya, terutama bagi yang suka foto portrait, walaupun minus beberapa fitur Pro. Belum lagi dia udah pakai USB Type-C yang nggak bikin kalian ribet gonta-ganti kabel atau cari pinjaman kabel ya. Dan kalau kalian udah pakai MacBook atau iPad juga, jadinya bisa pakai satu kabel dan satu charger untuk semua device Apple. Oke, sebetulnya kalau kalian nambah 1 juta itu udah bisa dapat iPhone 14 Pro ya. Itu juga pilihan yang bagus ya, apalagi kalau kalian merasa USB Type-C itu belum penting-penting banget. Ya kali ini kalau kalian ambil yang manapun menurut saya udah oke sih. Nggak kayak kemarin yang saya bilang hindari iPhone 14 base model. Dan intinya iPhone 15 base model ini menurut saya masih sangat worth it untuk dibeli.